Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fosyamdalah. Kali ini saya akan membagikan ya cara untuk menyambung bukan menyambung ya, membungkus jambu kristal ya, biar tidak terkena lalat buah teman-teman. Tetapi di sini saya akan berbagi pengalaman ya. Ini di sini ada tanaman cabai. Cabai ini selama ini saya belum pernah lihat ada yang terkena lalat buah teman-teman. Jadi ini sudah beberapa kali panen dan belum terkena lalat buah ya. Hal ini saya jangan ke situ-situ, sini aja. Nah, hal ini kemungkinan besar ya, karena memang lalat buah mengincarnya bukan cabai ya, tapi mengincar ke markisa teman-teman. Jadi di sini ada markisa yang buahnya itu tinggi-tinggi dan warnanya cerah ya. Nah, dari warna cerah itu kemungkinan besar lalat buah itu menyerang ke markisa teman-teman. Jadi tanaman buah-buahan yang lainnya itu aman ya, termasuk cabai ya, karena cabai ini kendalanya juga lalat buah teman-teman. Tapi untuk di kebun ini sangat aman ya. Di sana juga ada cabai ya, dan semuanya aman teman-teman, tidak ada busuk dari lalat buah ya, tusukan dari lalat buah ya. Nah, ini juga kita melihat di sini ya, ini jambu kristal teman-teman. Jambu kristal ini sampai saat ini belum terlihat ada lalat buah teman-teman. Kalau lalat buahnya itu sering bertebaran ya, saya sering lihat di sini ya, di kebun ini ya, tetapi belum ada yang sampai ke buah-buahan, ke buah ini ya. Nah, ini ya, kenapa saya kali ini akan memposting untuk memvideo untuk membungkus ya, karena memang untuk mengurangi kegagalan teman-teman, karena kita harus meningkatkan persentase keberhasilan dari tanaman yang kita buahkan ya. Kalau untuk cabai memang kita rutin ya, jadi kalau ada lalat buah pun akan kita panen ya, tetapi untuk ini kan harus dijual dalam keadaan yang tanpa lalat buah teman-teman. Nah, sekarang alat yang kita butuhkan itu plastik teman-teman ya, plastik sebesar 1 kilo ya, mau yang kecil nggak apa-apa. Yang itu yang berikutnya ini bagian atas ini kita tarik sedikit ya, buat menjirat ya. Yang bawah harus kita lubangin teman-teman, bisa pakai sendok, garpu ya, atau apa ya, yang penting nanti air itu uap itu turun ke bawah. Nah, jangan ke situ-situ. Nah, ini contoh ya yang sudah kita bungkus ya, tidak ada jamur ya untuk saat ini ya. Nah, pertama-tama kita harus lihat kondisi tanaman ini ya. Ini tanaman masih kecil ya, dan kita akan milih satu saja biar nanti buahnya itu yang satu besar teman-teman. Nah, ini yang besar, ini yang kecil ya, kita buang satu saja, kita buang ya. Nah, lalu kita bungkus teman-teman. Untuk satu saja ini memang karena biar nanti buahnya lebih besar ya. Kalau dua biasanya tidak terlalu besar ya, seperti itu teman-teman. Pembungkusan dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan ya, walaupun di sini ada pohon markisa ya yang buat penangkal utama ya kalau untuk saya ya. Dan ini juga minim penyemprotan teman-teman. Nah, ini sudah satu ya, di sini minim penyemprotan ya, tidak pernah saya semprot malahan ya. Jadi untuk normalnya ini untuk lalat buah itu seharusnya banyak ya. Ini juga pohon pepaya juga dulu itu sering terkena lalat buah ya. Jadi sekarang semenjak ada markisa ya, ini hampir nggak pernah terkena lalat buah teman-teman. Yuk kita lakukan pembungkusan teman-teman. Nah, ini untuk pemula, itu di sana teman-teman ada yang cukup besar juga. Untuk pemula sangat gampang teman-teman, pastikan plastik itu ada lubangnya teman-teman.
untuk biar penguapan ya, seperti ini ya, harus ada lubang ya. Nah, fungsi dari ini juga untuk meningkatkan, biasanya yang dibungkus itu hasil buahnya itu lebih besar teman-teman daripada yang tidak ya. Ini berdasarkan pengalaman saya saja ya, karena memang tanaman ini akan, buah ini akan lebih hangat teman-teman ketika dibungkus ya, jadi bisa menarik nutrisi lebih banyak ya, seperti itu ya. Nah, ini tanamannya ya, cukup besar ya, ini paling 1 meter teman-teman tingginya ya, dan sudah beberapa saya tanam juga ya. Ini untuk pembuahan, proses pembuahannya sudah saya videokan di video sebelumnya teman-teman, dan kita juga akan spill ya tanaman yang sudah berbuah juga teman-teman. Ini jeruk bayi teman-teman. Jeruk bayi ini juga sudah berbuah dan berbunga teman-teman ya. Ini pertama setelah saya tanam di tanah ya. Sebelumnya di pot sudah berbuah, ini baru ditanam tanah itu sudah lama teman-teman, 5 tahunan baru berbuah ya. Karena apa? Karena memang baru di tahun ini ya, awal tahun ya, pertengahan tahun ini kita kasih ini teman-teman, pupuk ya, pupuk NPK dan kotoran kambing teman-teman, dan kotoran ayam ya. Jadi bisa dibilang ini pertama kalinya saya melakukan pemupukan secara banyak teman-teman ya, secara masif ya, untuk tanaman jeruk ini ya. Dan ini juga saya menyambung satu tanaman ini dengan jeruk lemon ya. Jeruk lemon ini yang enggak ada durinya teman-teman, ini yang biasa ya, sedangkan yang ini kita jeruk California ya, lemon California teman-teman, seperti itu ya. Jadi satu tanaman ini ada 3 macam jenis ya. Ini untuk indukan ya, ini untuk kita cangkok ya. Ini sudah beberapa saya cangkok dan sudah saya ini juga ya, ini baru kita pindahkan ya, layu-layu sedikit, masih aman teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang mau belajar menyambung, bisa dilihat video saya ya kedepannya, atau yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Nanti akan kita coba menyambung jeruk ini teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.